Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Tony Setiawan, MPD MT. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari Fakultas Saintek PTFNO dengan NPM 33220 1200099. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas sedikit tentang kausan atau where seperti yang ditugaskan oleh beliau Bapak dosen berkaitan dengan materi pembelajaran kuliah daring yang ke-6 berkaitan dengan jenis-jenis kausan. Berikut kami atau saya sampaikan materinya. Baik, kausan atau where. Dari pengertiannya, mohon maaf sambil menunggu koneksi. Salah pengertian, kausan atau wear di semua benda-benda yang tentunya mengalami gesekan, kemudian adanya tekanan antara benda satu dengan benda yang lainnya, pastinya akan mengalami yang namanya kausan. Kausan itu sendiri adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat dari gerakan mekanik. Jadi semua benda yang ada gerakan mekaniknya itu tentunya akan kehilangan materi dari permukaan benda padat tersebut. Baik, kita lihat di pengantar dulu. Suatu komponen atau struktur dan mesin agar berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya sangat tergantung pada sifat-sifat yang dimiliki material. Di sini kadang material sendiri itu mempunyai banyak sifat-sifat yang di masing-masing sifat itu tentunya penggunaan dan fungsinya berbeda. Material yang tersedia dan dapat digunakan oleh para engineer sangat beraneka ragam, seperti logam, polimer, keramik, gelas, dan komposit. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya jenis-jenis material itu sangat banyak, sehingga untuk kita para praktisi ataupun para penggiat otomotif harus memahami tentang jenis-jenis dari material yang akan kita gunakan untuk membuat produk dan lain. Kemudian dari secara sifat yang dimiliki, material terkadang membatasi kinerja suatu material ditentukan oleh sifatnya. Seperti yang di awal tadi, bahwa masing-masing material itu punya spesifikasi khusus, punya kegunaan tersendiri, dan penggunaan tentunya lebih spesifik pada penggunaan bidang. Sebagai contoh, sekausan itu adalah resisten atau kekerasan, kekuatan, dan lain-lain yang merupakan fungsi dari beberapa sifat material itu sendiri. Oleh sebab itu, penelaahan subjek ini yang dikenal dengan nama ilmu tribologi. Jadi kausan atau wear itu bisa dipelajari dalam ilmu tribologi. Kausan sendiri itu merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap material yang mengalami gesekan dengan material lain. Material apapun dapat mengalami kausan disebabkan oleh mekanisme yang beragam. Ada teknik pengujian dari kausan sendiri, seperti ada OHOSI, itu yang di dalamnya menguji cara atau menguji beban gesek dari cincin yang berputar pada benda permukaannya. Besarnya sejak permukaan dari material tergesek itulah yang menjadikan dasar penentuan tingkat kausan pada material. Semakin besar dalam jejak kausan, maka semakin tinggi volume material yang terlepas dari benda yang diuji. Sebagai metode Ogoisi, di mana kecepatan putar, ini yang di sini, kecepatan putar dari cincin ini, yang digambarkan delta E, itu akan menyentuh permukaan yang di bawahnya. Di metode Ogoisi sendiri, bisa disimbolkan P itu adalah tebal dari resolving atau klap itu sendiri. Kemudian R itu jari-jari di rumus diameter lingkaran, celah material yang terabrasi dengan satuan milimeter,
maka dapat diturunkan pusatnya volume terabrasi itu adalah W sama dengan B dikali P pangkat 3 dibagi 12R. Sedangkan laju Gauss sendiri itu dapat ditentukan sebagai perbandingan volume terabrasi W dengan jarak lucu X setting pada rumus di samping. Selanjutnya, mekanisme keausan. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pengantar, material jenis apapun akan mengalami keausan. Jadi yang namanya keausan itu pastinya akan ada gesekan yang menyebabkan terjadinya kontak atau hilangnya material itu sendiri. Adapun kausan-kausan yang dengan mekanisme yang beragam, diantaranya adalah kausan adhesif, kausan abrasif, kausan fatik, dan kausan oksidasi. Nah, dari 4 jenis kausan itu ada yang sudah familiar dengan kita kayak abrasi, oksidasi, dan adhesif. Tentunya kalau kita di dunia otomotif mengenal adhesif sebagai sejenis untuk memberikan pengganti pelumas pada benda-benda kayak bearing dan lain-lain, karena lebih banyak menggunakan adhesif yang tentunya tingkat tidak cair tapi lebih agak padat sejenis jeli seperti itu. Yang pertama dari jenis-jenis kausan itu adalah kausan adhesif atau adhesive wear. Di mana di adhesive wear ini itu permukaan mengalami kontak dari dua material atau lebih yang mengakibatkan adanya perlekatan satu sama lainnya seperti pada gambar di samping seperti ini. Nah, ini permukaan. Kalau yang ini itu parah-parahnya yang geser ke sini, dia geser ke sini, berarti akan terjadi sejenis kayak tarik yang berlawanan arah sehingga hilangnya material. Kemudian faktor yang menyebabkan adhesive wear. Satu, itu adalah kecenderungan dari material yang berbeda untuk membentuk larutan padat atau senyawa intermetalik. Yang kedua adalah kebersihan permukaan. Jumlah wear dari akibat terjadinya arus melalui mekanisme adhesif ini dapat dikurangi dengan cara satu, menggunakan material lebih keras, material dengan jenis yang berbeda, dan lihat dari struktur kristalnya. Kemudian yang kedua itu adalah kausan jenis abrasif, abrasive wear, kayak di abrasi tanah, abrasi pantai, kemudian yang lain, di mana yang namanya konsep abrasi wear itu terjadi bila suatu partikel keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak. Nah, ini seperti gambar di samping, sehingga tingkat kausan pada mekanisme ini ditentukan oleh derajat kebebasan partikel keras atau asperity tersebut. Sebagai contoh, partikel pasir silika yang ada dalam amplas itu akan lebih tinggi ketika diikat pada suatu permukaan seperti pada kertas dibandingkan dengan partikel tersebut berada di dalam sistem sluri. Kasus pertama ini partikel tersebut mungkin akan tertarik sepanjang permukaan. Seperti kita mengamplas kayu, mengamplas dinding, dan lain-lain. Ada abrasi pada kayu itu sendiri, ada pengikisan, dan lain-lain. Faktor yang berperan dalam kaitannya dengan ketahanan material terhadap abrasif antaranya adalah material hardness, kondisi struktur mikro, ukuran abrasif itu sendiri, dan bentuk abrasifnya. Bentuk kerusakan permukaan akibat abrasif wear antara lain striking, scoring, dan fogging. Baik, kita lanjutkan ke yang jenis ketiga, itu adalah kausan fatik atau lelah, di mana kausan fatik itu dibutuhkan interaksi multi. Kausan terjadi akibat interaksi permukaan, di mana permukaan yang mengalami beban berulang akan mengarah pada pembentukan retak mikro, sehingga retak mikro itu akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelupasan material. Ini pada di kausan fatik. Seperti yang lihat pada gambar di samping, ini gambar mekanisme kausan celah. Jadi dia itu akan membuat celah di sini sehingga dia akan terkelupas. Dari gesekan ini, dia akhirnya itu ada celah dan terjadilah mengelupas. Baik, kita lanjutkan di jenis yang keempat, itu adalah keausan erosi atau erosion wear. Proses erosi itu biasanya disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan materi. Jika sudut benturannya kecil, maka yang dihasilkan kausannya adalah
benturannya membentuk sudut gaya normal 90 derajat, maka kausan yang terjadi mengakibatkan brittle pylon. Pada permukaan skematis, pengujiannya seperti pada gambar. Pada asas 90 derajat, nanti dia akan aus atau erosi. Cairan kimia yang jatuh, nanti jadinya erosi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya kami sebagai mahasiswa sangat membutuhkan saran dari Bapak selaku pembimbing kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kami sendiri untuk kalau meningkatkan kualitas dan menjadi evaluasi dari Bapak selaku pembimbing dari mata kuliah tribologi dan bahan bakar alternatif. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, assalamualaikum.